Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan rumus perhitungan waktu sholat dengan menggunakan Microsoft Excel. Dikarenakan laptop saya masih dalam masa perbaikan dan belum bisa diambil dari tempat servis, maka saya mencari alternatif lain, yaitu menggunakan Microsoft Excel yang ada di HP. Dan ternyata penggunaan rumusnya juga tidak jauh berbeda dengan rumus yang ada di laptop atau komputer. Yang berbeda hanya tampilannya saja. Baik, untuk langkah yang pertama, yaitu kita menginput data terlebih dahulu. Di sini saya sudah menginput data, ada deklinasi dan equation of time yang saya ambil dari buku Epimeris Hisab Ruqyat yang dikeluarkan oleh Kemenag, dan juga ada data-data tempat, yaitu ada data lintang tempat, bujur daerah, zona waktu, dan tinggi tempat. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita membuat lembar baru. Ini lembar 2. Di sini saya sudah menuliskan ada tanggal, nama lokasi, lintang tempat, bujur tempat, equation of time, deklinasi matahari, bujur daerah, dan tinggi tempat. Nah, selanjutnya kita akan melakukan panggilan data. Di sini saya akan yang pertama memanggil data lintang tempat, yaitu menggunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, lookup value-nya itu nama lokasi, table array-nya itu tadi kita menggunakan data kabupaten dan untuk kolom index number-nya, karena kita ini untuk lintang, maka ini lintang berada di kolom ke-3, makanya kolom index number-nya kita kasih 3, rank lookup-nya kita kasih false, enter. Nah, ini sudah ada rumus. Kita coba nama lokasinya kita ganti, misal Banyumas. Nah, ini berarti Banyumas berada di lintang 7 derajat. Ini baru derajatnya, menit sama detiknya belum. Untuk rumusnya kita bisa tinggal tarik ke samping, tapi sebelum itu kita kunci terlebih dahulu sel nama tempatnya dan juga table array-nya dengan memberi tanda dolar. Nah, setelah sudah, baru kita tarik ke samping. Ini untuk menit, yang kita ganti hanya kolom indeks number-nya saja. Kalau tadi derajat di kolom ke-3, untuk menit berada di kolom ke-4. Ini detiknya juga sama, kolom indeks number-nya diganti. Ini berada di kolom ke-5, dan ini berada di kolom ke-6. Untuk bujur tempat juga sama, kita bisa tarik rumus lintang tempat ke bawah. Yang kita ganti hanya kolom indeks number-nya saja. Untuk derajatnya, bujur tempat itu berada di kolom ke-7, menitnya kolom ke-8, detiknya kolom ke-9, dan keterangannya di kolom ke-10. Lalu untuk equation of time kita juga melakukan panggilan data. Kita gunakan rumus VLOOKUP. Untuk lookup value-nya itu sel tanggal, table array-nya kita menggunakan data deklinasi dan equation of time dari 1 Januari. Untuk table array-nya kita menggunakan data deklinasi dan equation of time dari 1 Januari sampai 31 Desember 2021. Lalu untuk kolom index number-nya, karena kita akan memanggil data equation of time, ini equation of time berada di kolom ke-4. Maka ini diisi 4. Ini false.
enter. Dan ini sudah ada rumus, kita tinggal uji coba. Misal 2 Januari 2021. Ini sudah ada equation of time-nya. Maaf, ada kesalahan. Untuk kolom index number-nya itu tadi di kolom kelima. 5. Untuk rumus menit dan detiknya kita tarik dari rumus derajat, tapi kita kunci dulu sel tanggal dan tabel array-nya. Setelah itu baru kita tarik ke samping dan kita ganti kolom index number-nya saja. Untuk menit berada di kolom ke-6 dan detik berada di kolom ke-7. Untuk deklinasi juga kita bisa tinggal tarik rumus dari equation of time karena berada di tabel yang sama, dan kita ganti kolom index number-nya saja. Untuk deklinasi derajatnya berada di kolom kedua, menitnya di kolom ketiga, dan detiknya berada di kolom keempat. Lalu untuk bujur daerah kita bisa mengcopy rumus dari lintang tempat, karena lintang tempat dan bujur daerah ini berada di tabel yang sama, dan kita ganti kolom index number-nya saja. Untuk bujur daerah ini berada di kolom index number ke-11, dan untuk tinggi tempat juga kita tinggal copy saja dan ganti kolom index number-nya 13. Ini sudah ada data-datanya. Kemudian kita akan melakukan penjumlahan untuk mendapatkan hasil dalam bentuk desimal yang nanti akan digunakan untuk proses perhitungan. Untuk penjumlahan lintang tempat, kita menggunakan rumus pengandaian, yaitu if. Sama dengan if jika lintang tempat sama dengan ls, maka value yang benar adalah min derajat ditambah menit per 60 ditambah detik per 3600. Jika lintang tempatnya sama dengan LU, maka value yang benar adalah derajat ditambah menit per 60 ditambah detik per 3600. Kita kasih kurung, enter. Ini hasilnya. Dan untuk bujur tempatnya kita tarik dari rumus ini tadi dan kita ganti. Untuk LS kita ganti bujur barat, dan untuk LU kita ganti bujur timur. Selesai. Dan untuk equation of time kita hanya tinggal menjumlahkan saja, yaitu dengan cara sama dengan derajat ditambah menit per 60 ditambah dan untuk penjumlahan deklinasi itu kita bisa tarik dari rumus di atasnya. Lalu untuk bujur daerah kita menggunakan rumus pengandaian, yaitu
sama dengan if. Jika bujur daerah sama dengan WIB, maka value yang benar adalah 105. Jika bujur daerah sama dengan WITA, maka value yang benar adalah 120. Jika bujur daerah sama dengan WIT, maka value yang benar adalah 135. Enter. Ini WIB berarti 105, dan ini untuk tinggi tempatnya kita sama dengan ini. Lalu kita akan membuat penampilannya lebih menarik, yaitu dengan cara sama dengan sel derajat dan tanda petik derajat, tanda petik lagi, dan sel menit, dan tanda petik menit, tanda petik lagi, dan sel detik, dan tanda petik, tanda detik, kemudian tanda petik lagi, dan sel keterangannya. Lalu kita enter. Jadi seperti ini. Kemudian untuk bujurnya juga kita tinggal tarik ke bawah. Dan ini juga bisa kita tarik ke bawah juga untuk equation of time dan deklinasi. Untuk bujur daerahnya kita mengcopy dari sama dengan ini, sel ini. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita melakukan perhitungan. Di sini saya sudah menuliskan apa saja yang akan kita cari. Untuk waktu sholat duhur itu kita langsung saja mencari waktu sholatnya dengan rumus sama dengan 12 ini merupakan waktu kulminasi, dianggap waktu kulminasi, kemudian dikurangi equation of time ditambah lalu kita mencari tinggi matahari. Tinggi matahari ini rumusnya
tan tinggi matahari sama dengan tan jarak zenit plus 1. Kemudian rumusnya kita jadikan satu ruas, sehingga di Excel ini kita tuliskan menjadi sama dengan degrees atan 1 per buka kurung tan jarak zenit dikali PI per 180 ditambah 1, tutup kurung, enter. Kemudian untuk rumus sudut waktu itu rumusnya cos sudut waktu sama dengan sin tinggi matahari dibagi cos lintang tempat dibagi cos deklinasi min tan lintang tempat dikali tan deklinasi dibagi 15, yang akan kita jadikan satu ruas, yang kemudian di sini dituliskannya menjadi degrees acos sin tinggi matahari kali PI per 180 dibagi cos lintang tempat kali PI per 180 dibagi lagi cos deklinasi kali PI per 180 dikurangi tan lintang tempat kali PI per 180 dikali tan deklinasi kali PI per 180 dibagi 15, enter. Kemudian kita tinggal mencari waktu asarnya, yaitu dengan rumus 12 sama dengan 12 ditambah sudut waktu dikurangi equation of time lalu ditambah dalam kurung bujur daerah dikurangi bujur tempat dibagi 15, enter. Ini waktu asarnya. Menghitung waktu maghrib yang pertama yaitu mencari tinggi matahari dengan rumus sama dengan negatif buka kurung 2 kali 0,029 3 dikali SGRT tinggi tempat
tutup kurung, ditambah 0,56666666 ditambah 0,2666666 tutup kurung, enter. Untuk rumus tinggi matahari kita bisa mengcopy dari rumus tinggi asar. Namun untuk sel lintang tempat dan deklinasinya kita kunci terlebih dahulu, baru kita copy. Setelah di copy, yang diganti itu hanya tinggi mataharinya, kita ganti menjadi tinggi pada saat maghrib. Dan untuk waktu maghribnya juga kita bisa mengcopy dari rumus waktu asar. Yang diganti hanya yang diganti hanya sudut waktu mataharinya saja. Selanjutnya kita menghitung waktu isya. Yang pertama menghitung tinggi matahari. Tinggi mataharinya itu sama seperti tinggi matahari pada saat maghrib. Kita copy saja dari sini. Tapi di awalnya ini ditambah min 17. Dan untuk tingginya juga sama, kita copy dari rumus di atasnya. Yang diganti hanya tinggi matahari pada saat isya. Dan untuk waktu sholatnya juga sama, bisa mengcopy rumus di atas, dan yang diganti hanya sudut waktu pada saat isya. Menghitung waktu subuh, yang pertama menghitung tinggi matahari, sama seperti menghitung tinggi matahari pada waktu sholat isya. Kita tinggal copy rumusnya saja. Yang diganti itu ini min 17, kita ganti menjadi min 19. Dan untuk tinggi mataharinya juga kita copy dari rumus tinggi matahari yang sebelumnya. Yang diganti itu hanya tinggi matahari. Maaf, maksudnya ini sudut waktu matahari, bukan tinggi matahari. Kemudian menghitung waktu subuhnya juga kita copy rumusnya dari menghitung waktu sholat isya. Yang diganti itu ini 12 kalau sholat isya, plus ini diganti menjadi min. Dan untuk sudut waktu mataharinya diganti menjadi sudut waktu matahari pada saat subuh. Kemudian kita mencari terbit matahari. Untuk tinggi mataharinya itu sama dengan tinggi matahari pada saat maghrib. Dan untuk sudut waktunya juga sama. Jadi kita copy rumusnya saja dari sini, dari sudut waktu matahari pada saat maghrib.
Dan untuk waktu terbitnya juga kita mengcopy dari waktu maghrib, yang diganti hanya tanda. Kalau ini 12 plus, maka waktu terbitnya menjadi 12 min. Untuk sudut waktunya kita ganti. Yang terakhir mencari waktu duha, yaitu untuk tinggi mataharinya sama dengan 4,5. Untuk sudut waktunya kita sama seperti sebelumnya, yaitu mengcopy dari rumus yang sudah ada, tinggal diganti tinggi mataharinya saja. Dan untuk waktu duhanya juga sama, mengcopy dari rumus sebelumnya, yang diganti hanya sudut waktunya saja. Karena hasil perhitungan kita masih dalam bentuk desimal dan yang akan digunakan nanti dalam bentuk derajat, menit, dan detik, maka kita akan mengubahnya terlebih dahulu. Ini untuk derajat, yaitu dengan cara sama dengan teks integer desimal. Untuk format teksnya itu repetitionnya 0, ini 2. Dan untuk derajat, untuk menitnya kita menggunakan rumus teks integer seems fantastic. I used to have a hole in the wall with a mattress. Funny when you want it, suddenly you have it. You find out that your goal's just plastic. Every day, every night, I've been thinking back on you and I. Every day, every night, I work my. Dan untuk detiknya kita menggunakan rumus sama dengan teks desimalnya dikurangi derajat dikurangi menit per 60. Ini buka kurungnya 3 ya, per 60 dikali 3600 tutup kurung, repetitionnya 0 dan 2, enter. Kemudian untuk sepersecondnya rumusnya sama dengan desimal kurangi derajat kurangi menit per 60. Ini dalam kurung dikali 3600, enter. Kemudian untuk ke bawahnya itu juga rumusnya sama, jadi kita tinggal mengcopy rumusnya dengan kita tarik ke bawah. Setelah hasil perhitungan kita dapatkan, kemudian kita akan mengelompokkan hasilnya supaya lebih rapi dengan cara
Untuk waktu duhur sama dengan if waktu derajatnya sama dengan 0, maka value-nya ini 0, dan ini value yang salah, tanda titik 2 diapit petik 2, dan derajat dan tanda titik 2 diapit tanda petik, dan menit, dan titik 2 yang diapit tanda petik, dan detik, lalu enter. Ini ada yang salah, ini harusnya dan, kita ganti dan, enter. Dan ini hasilnya. Untuk sampai ke bawahnya juga sama rumusnya, jadi kita tarik ke bawah saja. Yang diganti tinggal ini. Untuk waktu asar, ini kita ganti waktu asar, derajat waktu asar, menit waktu asar, dan detik waktu asar, enter. Dan untuk waktu maghribnya juga sama, ini derajatnya kita ganti waktu maghrib, ini derajat waktu maghrib, menit waktu maghrib, dan detik waktu maghrib, enter. Isanya juga sama. Untuk isya, ini diganti derajat waktu isya, ini juga derajat waktu isya, menit waktu isya, dan detik waktu isya. Subuhnya juga demikian, ini diganti derajat waktu subuh, ini juga derajat waktu subuh, menit waktu subuh, dan detik waktu subuh, enter. Terbitnya juga diubah, ini derajatnya diganti waktu terbit, ini juga derajat terbit, menit terbit, dan ini detik pada saat terbit. Untuk duha juga sama, diganti derajat waktu duha, ini juga menit waktu duha, dan detik waktu duha, enter. Jadi inilah hasilnya yang sudah dikelompokkan. Dan tadi merupakan langkah terakhir. Untuk selanjutnya yaitu kita akan mengedit hasil perhitungan kita supaya menjadi lebih rapi dan tampak lebih menarik. Tampilan setelah diedit. Sebenarnya untuk tanggal dan nama lokasi itu kita bisa dibuat pilihan-pilihannya, tetapi karena ini di HP jadi tidak bisa. Kalau di laptop itu bisa menggunakan data validasi. Ini bisa kita ubah, misal menjadi tanggal 10. Jadi kita tulisnya manual karena ini tidak bisa menggunakan data validasi. Misal ini Kabupaten Wonosobo.
Dan ini waktu-waktu sholatnya sudah bisa ganti sendiri. Sekian video dari saya. Terima kasih.